Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang line of sight. Line of sight adalah lintasan gelombang radio yang mengikuti garis pandang, sehingga antara antena pemancar dan antena penerima tidak ada penghalang yang menghalangi lintasan perambatan gelombang mikro. Line of sight merupakan di mana pemancar dapat melihat secara jelas tanpa ada halangan sebuah penerima. Walaupun terjadi kondisi line of sight, belum tentu tidak ada gangguan pada jalur tersebut. Dalam hal ini harus diperhitungkan adalah pertama, penyerapan sinyal, 2, pemantulan sinyal, 3, pemecahan sinyal. Bahkan dalam jarak yang jauh, bumi menjadi halangan, hingga kontur bumi, gunung, pohon, dan halangan lingkungan lainnya. Salah satu hal yang penting dalam komunikasi radio frekuensi tinggi adalah kondisi line of sight antara pemancar dan penerima yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemancar dapat menerima secara optik posisi penerima. Yang kedua, kondisi di mana penerima mendengarkan transmisi dan pemancar. Faktor-faktor yang mempengaruhi line of sight. Line of sight dapat ditentukan beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran jalur transmisi sinyal. Faktor-faktor berikut meliputi: pertama, kontur dan topografi bumi. Permukaan bumi yang tidak rata seperti adanya bukit, lembah, gunung, dan lain-lain dapat menghalangi jalur antara pemancar dan penerima. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pembengkokan gelombang radio yang dapat mengurangi kekuatan sinyal yang diterima. 2. Hambatan fisik. Hambatan ini tidak hanya mempengaruhi kekuatan sinyal, tapi dapat menyebabkan suatu kondisi di mana penerima melalui jalur berbeda dengan fase yang tidak seragam. 3. Ketinggian antena. 4. Kondisi atmosfer. Yang terakhir, frekuensi sinyal. Kemudian saya akan membahas metode dan teknik perhitungan loss. Terdapat berbagai metode dan teknik untuk menentukan ketersediaan loss antara dua titik. Pemilihan metode bergantung pada tingkat akurasi dan kompleksitas lingkungan. Metode umum meliputi 1. Analisis profil topografi. Metode ini menggunakan data topografi untuk menyusun profil elevasi antara dua titik. Data topografi diperoleh dari peta, Digital Elevation Model atau DEM, atau pengukuran lapangan. Analisis profil topografi adalah langkah penting dalam perencanaan komunikasi nirkabel. Data yang digunakan untuk membuat profil ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk peta topografi yang diterbitkan oleh Badan Geospasial, data DEM yang dihasilkan dari survei satelit atau udara, atau pengukuran lapangan langsung menggunakan alat seperti total station atau GPS. Kemudian yang kedua ada perhitungan geometris. Metode ini menerapkan prinsip geometri untuk menentukan apakah garis lurus antara dua titik terhalang oleh objek. Metode ini diterapkan untuk perhitungan loss pada jarak pendek atau di lingkungan dengan geometri yang sederhana. Metode ini mengasumsikan bahwa gelombang radio merambat dalam garis lurus, yang merupakan asumsi yang valid untuk frekuensi tinggi di lingkungan yang tidak terlalu kompleks. Dalam perhitungan geometris, posisi pemancar, penerima, dan penghalang dimodelkan sebagai titik atau bentuk geometris sederhana, misalnya segitiga, persegi, atau lingkaran. Kemudian garis lurus ditarik antara pemancar dan penerima dan diperiksa apakah garis tersebut memotong atau bersinggungan dengan penghalang apapun. Mengenai pemodelan propagasi radio. Metode ini menggunakan model matematika untuk memperkirakan propagasi gelombang radio dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti refraksi atmosfer, difraksi, dan refleksi. Kemudian model-model ini menggunakan persamaan matematika, algoritma, komputasi untuk memperkirakan bagaimana gelombang radio berinteraksi dengan lingkungannya saat mereka bergerak dari pemancar ke bumi. Beberapa fenomena propagasi yang dipertimbangkan dalam pemodelan propagasi radio meliputi: yang pertama, refraksi atmosfer; yang kedua, difraksi; yang ketiga, refleksi; yang keempat, penyerapan, hasilnya simulasi komputer;
Perangkat lunak simulasi digunakan untuk memodelkan lingkungan yang kompleks dan memprediksi propagasi sinyal dengan akurasi tinggi. Simulasi komputer adalah metode yang paling komprehensif dan akurat untuk menentukan loss. Selanjutnya adalah rumus perhitungan line of sight. Rumus perhitungan line of sight ini menghitung seberapa jauh jarak antara horizon dari antena yang ditempatkan pada ketinggian tertentu dan juga menghitung jarak horizon radio. Rumus ini juga mengasumsikan bahwa tidak ada antara sinyal radio dan jarak horizon antena, dan untuk mendapatkan garis maksimumnya kita memerlukan ketinggian antena dengan menggunakan rumus seperti berikut. Contoh soal yang akan digunakan adalah sebuah menara komunikasi memiliki ketinggian 100 meter di atas permukaan bumi, maka kita harus menentukan berapa jarak garis pandang langsung dari puncak menara ke horizon, dan berapa jarak radio horizon jika gelombang radio dipancarkan dari puncak antena. Dimana untuk penyelesaiannya kita pertama menghitung DL-nya dulu. DL sama dengan 3,57 dikali akar 100, dan seperti yang sudah diketahui akar dari 100 itu adalah 10, hingga pada akhirnya nilai DL diketahui 35,7 km. Yang kedua menghitung DR-nya. DR sama dengan 4,12 dikali akar 100, yang dimana pada akhirnya akan menghasilkan DR sama dengan 41,2 km. Selanjutnya adalah analisis zona Fresnel. Zona Fresnel adalah area yang berbentuk elips di sekitar jalur loss yang mempengaruhi kekuatan sinyal yang diterima. Hambatan di dalam zona ini dapat menyebabkan difraksi dan mengurangi kekuatan sinyal. Oleh karena itu, zona ini pertama harus bebas dari hambatan dan digambarkan sebagai serangkai elips konsentris di sekitar jalur loss. Dengan zona pertama memiliki pengaruh terbesar, zona ini dapat dijelaskan sebagai volume ruang di sekitar jalur optik dan langsung antara pemancar dan penerima. Gelombang radio sebagai gelombang elektromagnetiknya tidak hanya merambat secara eksklusif dalam garis lurus, mereka juga menyebar di sekitar jalur optik tersebut, dan zona ini mewakili serangkaian zona-zona lainnya yang dihitung dengan rumus matematika, yang mana gelombang-gelombang yang merambat dalam zona ini dapat sampai ke penerima dan berinteraksi dengan gelombang yang merambat langsung. Batas daerah Fresnel ini dapat dicari dengan menggunakan rumus seperti berikut. Contoh soal yang kita pakai pada zona ini adalah jika dua antena komunikasi dipasang pada titik yang berjarak 10 km satu sama lain, frekuensi gelombang radio yang digunakan adalah 2,4 GHz, dan di tengah antara kedua antena berada pada jarak 4 km, dari antena pertama dan antena kedua itu 6 km, dan diameter zona Fresnel ini pertama perlu dihitung untuk memastikan tidak ada hambatan yang menghalangi propagasi sinyal. Maka penyelesaiannya menggunakan rumus Fn sama dengan 17,3 dikali akar 1 kali 4 kali 6 per 2400 kali 10 sama dengan menghitung nilai dalam akar kuadratnya itu 24 per 24.000 sama dengan 0,001 dikalikan dengan 17,3 sama dengan 574 meter. Zona Fresnel pertama sangat penting karena gelombang yang merambat di zona ini memiliki fase yang paling dekat dengan gelombang yang merambat langsung. Semakin besar bagian zona ini yang terhalang, maka semakin besar pula pengurangan kekuatan sinyalnya. Sebagai aturan umum, untuk memastikan sinyal yang kuat, disarankan agar setidaknya 60% dari zona ini bebas dari halangan. Untuk memperoleh line of sight-nya, minimal sekali 60% dari Fresnel zone, maka akan ditambah 3 meter harus bebas dari hambatan ataupun rintangan. Terdapat beberapa rincian seperti pada tabel, dan selanjutnya itu adalah dampak lingkungan dan kondisi geografisnya. Lingkungan dan kondisi geografis memiliki dampak yang signifikan terhadap perhitungan dan implementasi loss. Di daerah perkotaan dan juga gunung-gunung tinggi, struktur buatan lainnya menjadi salah satu mempengaruhi propagasi gelombang radio.